KEK, seluruh KEK begitu ya, menjadi motor ekonomi baru nih untuk bagi pemerintah pusat begitu ya. Nah, termasuk tentunya KEK Galang Batang. Untuk motor begitu ya, tentunya perlu insentif nih dari pemerintah pusat. Nah, tahun ini insentif dari pemerintah pusat seperti apa Pak di KEK Galang Batang? Oh, menarik ya. Kalau untuk insentif sendiri secara kerangka fasilitas KEK itu sudah banyak sekali insentifnya. Salah Oke. satu contohnya itu paket insentif fiskal seperti tax holiday, pembebasan PPN, bea cukai, dan kebijakan non fiskal lainnya itu seperti pelayanan satu pintu. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong percepatan ekonomi. Iya, oke. Tapi kembali lagi kalau misalnya di dunia investasi kita ada sebutnya insentif membantu membuka pintu untuk investasi. Tapi yang menjaga investor tetap investasi, itu ada beberapa key point yang tadi balik lagi saya sampaikan. Pertama adalah jaminan keamanan, kedua adalah kepastian regulasi, ketiga adalah fasilitas-fasilitas penunjang. Nah Pak, saya akan mau tanya terkait dengan kepastian regulasi. Di KEK Galang Batang kepastian regulasinya seperti apa Pak? Apakah benar-benar pasti atau mungkin masih ada wah mungkin harus ngobrol lagi nih dengan pemerintah begitu kan terkait dengan kepastian regulasi? Sampai dengan saat ini kalau kita bisa lihat pesatnya perkembangan di KEK Galang Batang, itu artinya kita dapat full support dari pemerintah. Sampai dengan hari ini kita melihatnya itu semua kebijakan-kebijakan itu sangat mendukung investasi ya. Oke. Makanya kami agak ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintah untuk itu. Baik itu Pemda dan pemerintah pusat. Oke, tadi Anda bilang semua kebijakan sudah sangat mendukung nih, tapi mungkin dari pihak Bapak sendiri atau dari kacamata Anda masih ada kebijakan lainnya yang ternyata sebetulnya dibutuhkan nih supaya lebih support begitu kepada KEK Galang Batang atau semuanya sudah oke? Sejauh ini kami melihatnya semuanya itu sudah sangat mendukung ya. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya tentang itu, kami juga agak bingung. Jadi semuanya sudah oke, tidak Semuanya ada. sudah on the track karena kita bicara kecepatan juga sudah sangat cepat. Kita bicara untuk masalah privilege dan segala macam juga, ya semuanya itu mendukung untuk investasi. Baik, semuanya sudah mendukung berarti lancar-lancar aman-aman begitu ya Pak ya? Di So far, tahun so ini, good. baik. Di tahun 2026 ini ada target perluasan lahan nggak Pak? Target perluasan lahan kami sudah aksi itu dari tahun 2025. Oke. Yang tadinya pertama kali itu kita di lahan di 1000-an hektar, kita kembangkan sampai 2.300, bahkan sekarang ini kami lagi mengajukan sampai dengan 5.000-an hektar. 5.000-an hektar. Dan nggak menutup kemungkinan itu ke depannya kita akan mengajukan lagi untuk perluasannya. Kira-kira berapa Pak yang mau diajukan? Angkanya saya belum pasti, tapi mungkin double dari sekarang ya. Wow, baik. Nah dengan lahan yang sedemikian luas, tenan-tenan yang ada di dalamnya ini, bidang-bidangnya apa saja sih Pak yang ada di dalamnya? Saat ini yang sudah berjalan ini ada industri hilirisasi, Oke. alumina kapasitas 4 juta ton, dan aluminium kapasitas 1 juta ton. Tapi aluminium belum operasi dalam waktu dekat. Ada solar panel, ada caustic soda, pabrik garmen. Sekarang lagi kita kembangin ada beberapa bidang lagi yang sedang kita diskusikan. Oke, nah tadi Anda bilang perluasan lahan, artinya kan pasti ada tenan dari bidang baru nih yang datang, itu kira-kira mungkin bisa dibisikin Pak ke kita bidang-bidang apa saja yang nantinya akan ikut berkolaborasi di KEK Galang Batang? Besar harapan kami sedang diskusi mengenai kedepannya itu LNG, Oh oke. dan ada shipyard. Kami ingin ini membuat keturunan itu dari hulu sampai dengan hilir. Jadi multiplier efeknya semuanya itu one stop service, di situ ada semua. Jadi cost kita itu bisa bersaing dengan pasar global. Seberapa optimis Pak bisa di tahun ini tercapai, bisa bersaing dengan global? Kita sangat optimis ya, dan akan selalu optimis. Bahan bakar optimistisnya itu apa sih Pak? Realisasi. Oke. Ekspor kami konsisten, produksi kami lancar, kawasan juga so far so good sampai sekarang. Oke, artinya semuanya lancar, semuanya oke, semuanya on the track ya Pak Santos Yes, ya? betul. Cuman balik lagi, ya tetap kami akan antisipasi karena mungkin kondisi global sekarang itu kurang pasti ya. Iya. Jadi kami akan tetap memonitor untuk dinamika global. Kita bicara terkait dengan geopolitik nih Pak, tarif Trump dan lain sebagainya. Kan nampaknya ketidakpastian ini kayaknya akan terus menghantui kita ya Pak Santos ya, begitu. Mitigasi apa Pak? Oke sekarang mungkin tarifnya lagi rendah, nah tapi kita tidak tahu ke depannya mungkin akan naik lagi, tapi semoga saja tidak begitu ya. Tapi ketika memang itu terjadi, mitigasi apa yang sudah dilakukan? Yang akan dilakukan?
Untuk saat ini kalau kita berbicara kebijakan Amerika Serikat, Iya. itu tidak terlalu signifikan untuk kami. Oke, Kenapa? Karena target market kita ini lebih ke Eropa dan kawasan-kawasan lainnya. oke, Jadi exposure atas kebijakan-kebijakannya Presiden Donald Trump itu tidak terlalu signifikan untuk kami. Namun tetap tadi yang sampai saya sampaikan, kita akan tetap memonitor dinamika global. Karena perubahan satu kebijakan di satu negara besar akan sangat mempengaruhi sekali oke. untuk alur penjualan, untuk Iya. alur produksi, untuk masalah harga. Mhm. Tapi hingga saat ini Pak, ekspor ke Eropa semuanya lancar. Sampai hari ini masih lancar. Oke, mungkin ada ekspansi ke negara lain mungkin seperti China atau negara Asia lainnya. Oke, kalau kita bicara untuk industri hilirisasi agak menarik ya. Kalau kita bicara dengan data, China sendiri itu mereka produksi alumina itu di 200-an juta ton per tahunnya. Sedangkan kita di Indonesia masih di bawah 20 juta ton. Iya, Nah, untuk supply dan demand, market pertama di satu dunia adalah China, oke, produsennya, oke. kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kita untuk ekspor ke China kayaknya kurang memungkinkan. Proyeksi di tahun 2026 sendiri, Pak Santos. Tadi kan Anda menyebutkan optimis begitu ya. Tapi proyeksi Anda secara real, secara data atau secara angka seperti apa? Secara real, secara statistik, tadi yang saya sampaikan, investasi sudah hampir melampaui target kita tahun lalu pas saya ke sini, Iya. di mana udah kurang lebih tahun lalu saya kurang lebih sampaikan 36 triliun ya. Sampai hari ini udah lebih dari itu, dan kita tetap akan melakukan program akselerasi untuk pengembangan dan pembangunannya. Oke. Tapi, sorry, perlu diingat, industri KEK Galang Batang bukan hanya sekedar proyek industri. Oke. Ini adalah simbol transformasi industri hilirisasi yang ada di tanah air. Yang sebelumnya kita hanya mengekspor bahan baku mentah, sekarang kita sudah bergerak ke produksi alumina dan aluminium di ketatnya persaingan geopolitik. Oke. Target investasi hingga 40 triliun bukan hanya angka di atas kertas, ini adalah pondasi puluhan ribu bagi puluhan ribu pekerja kami ke depannya. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak dari kami, singkat saja harapan Bapak di tahun ini seperti apa? Balik lagi harapan kami, kita akan fokus untuk melakukan akselerasi Ya. dan percepatan untuk pembangunan agar investasi dan dampak ekonominya itu bisa segera terrealisasi. Oke, baik. Semoga lancar Bapak. Amin. Semoga targetnya bukan hanya on the track, tapi melampaui atau ahead the track yang tadi Anda sampaikan. Amin. Terima kasih banyak telah berbagi insight-nya.